Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Di sini telah hadir Pak Jaki, saya sendiri Tulus Wahid. Hari ini di suasana Idul Fitri ini kita akan ada ngobrol nih sedikit dengan Pak Jaki. Pak Jaki selalu ngomong kedelai ya. Kedelai ini kayaknya jadi bapak kedelai nasional kita nih. Mudah-mudahan. Ya, amin. Pak Jaki selalu menyampaikan dalam setiap pemberitaan keoptimisan Pak Jaki dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, tetapi ini melalui basis pertanian khusus di sini di budidaya kedelai. Ini sangat menarik, Pak. Apalagi di suasana Idul Fitri ini, selamat kepada para pemimpin katanya, rakyatnya sejahtera dan makmur. Nah, kemakmuran inilah kaitannya dengan ini. Nah, di tengah situasi sekarang ini di mana kita tahu bahwa produksi kedelai nasional ini hanya mampu menutupi tidak sampai pada 10% dari kebutuhan nasional kedelai Indonesia ya tentunya. Nah, ini menjadi satu PR sendiri bagi semua para pelaku usaha dan di sini khususnya dari Kementerian Pertanian yang terus berupaya juga mengerek produksi kedelai ini untuk menutupi kebutuhan nasional. Nah, sementara ini Pak Jaki ngomong swasembada kedelai 3 tahun selesai persoalan kedelai. Ini gimana gitu? Gimana Pak Jaki gimana nih? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Yang insya Allah besok tanggal 2 atau tanggal 3 ya, mudah-mudahan besok ya. Bagi yang merayakan ya. Jadi kemarin juga pidato Pak Presiden disinggung. Jagung dimanapun juga tumbuh. Kenapa masih impor? Kedelai kita juga masih impor. Padahal banyak daerah yang sesuai untuk penanaman kedelai lakukan ini. Jadi ini keinginan Pak Presiden. Ya. Sebetulnya saya hanya menjawab daripada keinginan Pak Presiden. Presiden itu kan bapak saya kan bilang gitu. Ya. Orang tua saya, bapak saya ya. Bapak saya meminta kedelai ini harus ya kalau bisa tidak impor kan begitu. Ya betul. Jadi keinginannya saya sebagai warga negara yang baik, ya saya akan menjawab keinginan presiden itu. Dan apabila Pak Presiden berkehendak, nah kan gitu, 3 tahun ini pasti selesai. Ya. Kenapa mengatakan seperti itu? Ya karena saya punya ilmunya untuk menanam kedelai. Nah, kan ini ilmunya ini. Punya nih. ilmunya, Ya. jadi yakin sekali asal Pak Presiden berkehendak 3 tahun selesai. Itu aja. Kan ini pidato Pak Presiden. Berkehendak oke, kita jalankan, kita cari solusi yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara kan begitu. Jadi tinggal dukungannya. Tapi kalau ini hanya diinisiasi oleh petani, kelompok tani, kemudian praktisi seperti saya yang jangkauannya hanya paling juga ratusan hektar, nggak mungkin sampai jutaan hektar kan, paling juga ratusan hektar, itu tidaklah mungkin terselesai walaupun kita punya ilmu nanam kedelai. Seperti itu, gitu, Bantus. Ya. Nah, ini ceritanya nih. Jadi punya ilmu. Ini gimana nih ceritanya? Ilmunya ini seperti apa nih? Kedelai ini tanaman selak buat di Indonesia ini. Ya, kita nanti ada 2 strategi. Yang pertama, Tanaman selak itu gimana, Pak? tanaman selak ini adalah setelah panen padi nanam kedelai. Jadi artinya nanam kedelai tidak mengganggu produksi padi. Itu. Ya. Padi tanam setelah selesai isi Kedelai itu tanaman selak hampir seluruhnya di tanaman selak. Yang kedua, strategi yang kedua ya ada tanaman khusus nanti di areal khusus namanya areal daratan. Dan itu sudah dicoba dan sudah berhasil, sudah bagus. Ya. Kemudian untuk mencapai kebutuhan kedelai nasional 3 juta ton cukup membutuhkan 2 juta hektar untuk tanaman selak kedelai itu. 2 juta hektar tanaman selak. Tanaman selak karena 2 juta hektar panen.
Ya. 2 hektar panen. Bukan 2 juta hektar lahan, Ya. tapi 2 juta hektar panen. Yang dipanen di atas luasan 2 hektar yang ukurannya pas ya. Kadang-kadang petani ngomong 1 hektar tapi diukur cuma 8.000 kan. Ya, gitu. betul. Kemudian dengan ya produksi kita asumsikan aja yang standar Indonesia 1,5 ton. Dan bibit yang berasal yang hari ini yang saya sendiri produksi bibitnya itu bisa sampai 1,5 juta. 1,5 ton per hektar. Kalau pemerintah Sama itu kan dari pemerintah juga. Ya. Nah itu kurang lebih 1,5 juta kali 1,5 ton kali 2 juta panen, 2 juta hektar panen sama dengan 3 juta ton. Kan begitu. Nah memang tahun 2022 ini iklim nanam kedelai cukup sangat baik ya, sangat baik. Terutama yang digagas oleh Kementerian Pertanian. Saya juga mengapresiasi Kementerian Pertanian sangat serius menangani kedelai. Untuk tahun ini 2022 Kementerian Pertanian mencanangkan 350.000 hektar, 352.000 hektar melalui Direktorat AKB Aneka Kacang dan Ubi. Udah bagus tuh. Tapi itu tidak mungkin memenuhi kebutuhan kedelai nasional. Maka harus ada pihak swasta yang mau. Nah, kan itu. Ya. Sebutkan saya yang mau, ya udah nggak usah cari banyak. Saya aja yang mau kan. Pak Jaki, siap ya? Oh siap. Karena itu kepentingan negara bangsa dan siap ya. Melalui instrumen yang ada. Dan saya nggak perlu pakai dana APBN. Ya. Nggak perlu pakai APBN. Ya. Udah aja pakai dana perbankan. Nanti gitu ya. Kita hitung ya. Nanti. Pakai dana perbankan, jadi kita menggunakan dana perbankan. Ya, namun sayang sampai hari ini saya udah 2 tahun bergelut dengan kedelai ini. Belum ada petani saya yang dapat kur dari perbankan khusus budidaya kedelai. Ya kalau mungkin untuk budidaya yang lain banyak, tapi begitu dicek bank yang membiayai kedelai itu saya belum ketemu gitu. Keliling. Kenapa? Karena biaya nanam kedelai murah. 1 hektar hanya paling 4 juta cukup. Ya, 4 juta. 4 juta itu juga udah dengan upah kerja ya. Nah, kalau hanya bibit dan pupuknya saja itu paling juga 2,5 juta. 2,5 juta seperti itu. Jadi cukup. Ya. Jadi bank hanya mengucurkan dana 4 juta rupiah ke petani 1 hektar. 1 hektar. Per petani per hektar. Itu 4 juta rupiah. Nah, jadi seperti itu. Sampai sekarang belum ada Pak seperti itu. Coba bantu cari mana tanya aja ke bank. Iya. Berapa triliun atau berapa ratus miliar yang sudah akad kredit khusus budidaya kedelai untuk petani. Wah, Ya. ini jadi bahan pertanyaan. Bukan ya? untuk korporasi, mungkin korporasi ada lah. Ya. Saya nggak tahu kalau korporasi itu nanam kedelai untuk kepentingan pabrik dan lain sebagainya. Ya. Itu ini petani di bawah kelompok tani itu ya. Ya. Yang biasanya petani juga nggak punya tanah. Nah, ini belum ada. Saya keliling-keliling itu. Ini yang harus menjadi satu perhatian. Ya, betul. Jadi kalau Pak Presiden menghendaki 3 tahun, caranya bagaimana? Nah, saya punya ilmunya. Tadi yang pertama itu support bank. Support bank ya. Pertama support bank. Support bank 100%, bukan lagi bayang-bayang ya. Ya. Tapi jelas regulasinya. regulasinya. Regulasinya bank mensupport itu yang pertama ya. Saya minta seperti itu. Ya. Nah tadi dikatakan bahwa Pak Jaki siap, ini model Pak Jaki, kesiapan Pak Jakinya seperti apa itu Pak? Saya punya ilmu satu, ya. Tanaman apapun di dunia ini, nah, kan? Ya. Tanaman apapun di Indonesia ini, tanaman apapun, ya. Manakala kita tahu apa yang disukai oleh tanaman itu, makanan apa yang disukai oleh tanaman itu, maka kita sudah bisa dipastikan budidaya ini akan berhasil. Jadi sekali lagi kita cukup paham dan mengerti protein apa, nutrisi apa
pupuk apa yang harus diberikan kepada tanaman kedelai supaya tanaman kedelai tumbuh maksimal dan mampu panen paling tidak 1,5 ton. Kalaupun kurang nggak apa-apa lah, ya. Karena nggak mungkin kita nanam kedelai di Indonesia sama dengan di Amerika, ya 4 ton atau 3 ton setengah atau bahkan lebih dari 3 ton setengah kan. Kita canangkan aja 1,5 ton, sudah cukup. Itu satu. Kita permasalahan pupuk udah selesai. Dengan video ini mudah-mudahan ada perhatian khusus Ya. terhadap budidaya kedelai. Ini yang penting, ya. Ini kan saya rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang mencintai Indonesia, prihatin yang terus-menerus impor. Pak Presiden udah memberi perintah pidatonya. Ya, saya pendukung Pak Jokowi. Loh, saya dukung loh program ini kan begitu. Nah, sekarang tinggal saya cuel-cuel aja tuh, Bang. Oh, cabangnya ya. Cuel-cuel gitu ya. Bang mana Ya. sekarang yang mau terlibat di dalam budidaya kedelai? Nah, kalau tidak mau terlibat, mohon izinnya dikoreksi aja. Kenapa? Karena lahirnya bank ini adalah perintah dari negara melalui bank sentral melalui bank teknis untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Maka yang menjalankan ruh untuk pertumbuhan ekonomi nasional itulah perbankan. Nggak mungkin pakai dana yang lain. Ya. Kalau dana yang lain APBN saya kan nggak ikut. Itu silahkan pemerintah APBN. Tapi saya mengoreksi ada untuk pertumbuhan ekonomi nasional di luar APBN. Ya, perbankan. Ya, karena kalau dana-dana bantuan itu kan kecil. Kalau dana bank kan nggak ada batasnya. Berapapun kita yang penting berjalan. Bank tidak dirugikan seperti itu. Karena sederhana itu 4 juta ya, 4 juta Pak ya, untuk per tani itu per hektar kan? 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Sederhana Sekali sebenarnya ya. Nah itu. Ya. Ya. Jadi permasalahan pupuk sudah selesai. Pupuk sudah selesai ya. Tanah, air, udara, matahari itu udah cukup. Media tanam bagus dan lain sebagainya. Tinggal satu aja. Bibit kita sudah bisa. Permasalahan itu sudah selesai. Selesai, ya. 2 juta hektar ini dibutuhkan bibit kurang lebih sudah 40.000 ton. 40.000 ton 40.000 per 2 juta hektar. 40.000 ton. 40.000 ton. Nah, seperti itu. Nah, 40.000 ton dibutuhkan bibit. Untuk mencapai 40.000 ton dibutuhkan hanya 2.000 ton. 2.000 ton. Untuk mencapai bibit 40.000 ton dibutuhkan kurang lebih 2.000 sampai 3.000 ton. Kan? Karena nanti ada reject rasio 3.000 lah. Nah, 3.000 ton. 3.000 ton saya kira udah banyak lah bibit seperti itu. Jadi masalah bibit sudah selesai. Sebutkan saja bibit jenis Anjas Moro, kan gitu. Ya, Betul. Jadi dalam podcast ini mudah-mudahan pemerintah merespon baik, Pak Presiden atau Istana Negara merespon baik. Ayo tunjuklah. Iya. Tunjuk saja siapa yang siap. Saya nyatakan dalam hal ini, saya Ayam Jaki siap membela bangsa dan negara melalui pembangunan ekosistem kedelai, produksi kedelai 3 tahun selesai. Lahannya 2 juta Pak ya? 2 juta hektar, waktunya 3 tahun. 3 tahun. Nah, coba 3 tahun itu, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, apa yang akan Bapak lakukan? Tahun pertama kita pastikan bibit harus terjamin ada. Bibit ya. Tahun pertama harus bibit harus 40.000. Dari situ langsung tahun kedua, musim tanam kedua langsung sebar di 2 juta hektar. Tidak mungkin sekaligus ya. Artinya pasti ada tahapan karena kan keterbatasan dan lain sebagainya. Tahun ketiga saya kira udah bisa 2 juta hektar dan disitulah ada evaluasi. Sudah bisa dipastikan ada koreksi plus minus. Tapi paling tidak dengan rencana seperti ini akan terpenuhi kebutuhan. Ya. Kalau sekarang kan nunggu apa? Nunggu apa Indonesia dengan kedelai ini? Nunggu apa? Pemerintah sudah bereaksi cepat, yaitu melalui Kementerian Pertanian. Oke, Kementerian Pertanian dia umpamanya 500.000 hektar atau 600.000, itu bagus ya. Tapi di sini kan space ada yang masih yang kosong karena totalnya harus 2 juta hektar. Dan kita terbuka aja sekarang kan
seluruhnya terbuka. Daerah mana yang nanam kedelai? Kita lihat mana daerah mana yang nanam kedelai. Nah, itu kan bisa dicek seperti itu. Maka ayolah ya. Saya mumpung saya masih semangat Iya, Pak Jaki benar-benar siap. Cuman itu ya kuncinya satu Pak ya, itu dari perbankan mau turun. Oh bang, kalau turun, jadi gini, jadi ini swasembada. kalau bang nggak turun ya sama dengan kayak manusia kagak ada darahnya. Iya betul Pak. Hidup manusia yang nggak ada darahnya, Iya, nggak bisa. iya, iya. Darah rendah nggak bisa bergerak, nggak ada darahnya sama sekali. Karena bank ini adalah regulasi pemerintah yang dibuat oleh pemerintah, yang diberi izin oleh pemerintah untuk menggerakkan seluruh sendi-sendi ekonomi. Di dalamnya adalah pertanian. Di dalam pertanian ada satu yaitu budidaya kedelai. Ya, nggak usah takut macet. Saya jamin kok. Nah, Saya jamin kok. menjamin ya Pak Jaki. Jamin. Kenapa? Bang nggak akan, karena Rata-rata hanya- Bang takut macet Pak. ya, hanya 4 juta. Hanya 4 juta. Ya. Ya. Siap menjamin Pak ini ya. Jadi kita kumpulin, nah udah infrastruktur udah bagus. Kita sudah punya sekian ribu kelompok tani ya. Sekian ribu, puluh ribu kelompok tani di Indonesia, udah banyak sekali. Satu kecamatan aja kelompok taninya bisa 5, bisa 6, bisa 10. Satu desa aja bisa 3. Ya. Itu banyak sekali ya. Kelompok-kelompok tani kita datang aja. Dan satu kelompok tani tidak semuanya nolak, pasti ada yang mau. Dan saya udah datang. Seperti itu. Ada lagi? Ya, ini luar biasa sekali. Ini kelihatan greget banget ya Pak Jaki, ini kelihatan kesel gitu lihat Oh, kondisi. saya senang. Enggak lihat kondisi Nggak, gini. Indonesia ini Pak. Enggak, saya senang Pak Presiden bicara. Ah, iya. Saya bangga. Tapi- Bukalah, Iya. bukalah kekurangan Indonesia. Iya, betul. Lempar kepada masyarakat siapa yang mau bisa menyelesaikan. Pemirsa Karena, juga karena ya. saya bukan yang mengkritik pemerintah, Iya. tapi saya mau memposisikan diri solusi untuk negara, solusi untuk pemerintah. Seperti itu. Ada yang mengkritik silakan, ya. Iya. Tapi saya ingin solusi. Ya. Iya, Yang kecil aja satu aja kedelai. Kedelai aja. Dan ini luar biasa sekali karena memang satu sisi yang lain lagi pemirsa, Pak Jaki ini adalah juga pengusaha tempe. Dan gini, Iya. saya minta kepada akademisi, kemudian juga pakar, keilmuan yang membidangi kedelai terus-menerus, ayolah diskusi dengan saya, Ya. tapi ikut sertakan dari lembaga pemerintah, ikut sertakan dari perbankan dan lain sebagainya. Karena kita bukan mengkaji kajian bisa atau tidak di Indonesia nanam kedelai, tapi ini harus kita laksanakan. Hari ini saya sudah nanam, ya. Beberapa bulan ke depan, mungkin 2 bulan, 3 bulan, ya di bulan Juni saya juga panen, ya. Saya juga panen daerah Jampang, Cilacap, ya. Cuman kecil 25 hektar kan begitu. Ya, ya. Tambah lagi ada 6 hektar, ada masuk lagi rencana tahun ini kita nanam sekitar 250. Itu belum dirangkul Bang Pak ya, belum. Tidak ada satupun yang dapat. Dan saya udah bicara tuh ke Bank BUMN ya. Bank BUMN minta begini. Tapi sekarang sudah ada yang merespon sih. Iya, Ada. Ya, alhamdulillah. Ada yang merespon satu, katanya silahkan Kun masuk begini. Oh, udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dan saya akan update bank mana yang lebih dulu respon terhadap ini. Kalau nggak respon terus, biar di colek-colek. Iya, makasih. Kan nggak apa-apa kan? Oh, orang demo di DPR RI demo boleh. Iya. Ya? Ini Gini. iya. Saya demonya hanya di ini aja podcast aja kan, supaya dan Solusi demonya lagi, juga Bang. Solusi lagi ya, solusi. Demonya untuk bank doang ya. Jadi artinya gini, bank jangan selalu melihat masa lalu. Ya. Coba kita lihat masa depan ke depan, hari ini dan ke depan. Ya, mungkin ya ada bicara masa lalu, satu kena masa lalu, satu ke masa lalu kredit macet, Ya. BI checkingnya bermasalah, Ya. ya, dan lain sebagainya. Tolong di situ memang itu kan kerjaan masa lalu yang saya juga nggak ikut-ikutan kan seperti itu. Nah, coba kita bicaranya hari ini ke depan, masa ke belakang. Di sini ada permasalahan BI checking lah, kredit macet di sektor pertanian dan lain sebagainya. Mari kita pecahkan bersama. Seperti itu, ya. Dan saya tanggung jawab, seperti itu. Saya kira itu ya. Ya, demikian terima kasih Pak Jaki, pemirsa.
Demikian bincang-bincang kita di hari yang luar biasa ini, Hari Raya Idul Fitri ya. Mungkin ada yang hari ini dan hari esok, dan tentunya Pak Jaki mengucapkan mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir Lahir batin. batin. Semoga Indonesia makmur sejahtera, terutama di sektor pertanian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.